Teman-teman pelayan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang Tuhan mengaminkan hidup ini, karena sesungguhnya Bapa di surga sudah memberikan kami anugerah keselamatan dalam hidup ini, dapat kekuatan, kesehatan, dan panjang umur lagi kami hari itu. Ini semua karena anugerah, karena kuat kuasa-Mu yang sudah berlaku dalam hidup kami semua. Sekarang Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah Pranatal bersama dengan pemerintah Kota Manado. Kiranya Bapa di surga Engkau menganugerahkan anugerah kuat kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat dari Tuhan kami akan memperoleh hari ini Tuhan dalam ibadah ini. Untuk itu kami bersatu sebagai hamba-hamba pelayan Tuhan, untuk menopang Ibu Dr. Eva Karamo, Magister Teologi, yang akan menjadi saluran berkat bagi kami semua Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan akan memberikan hikmat daripada-Mu Bapa, mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, agar apa Tuhan yang perkatakan semua adalah suara kenabian yang dari Allah Bapa di surga. Kiranya semua rangkaian acara ini Bapa, dari awal pertengahan sampai selesainya, di dalam nama Tuhan Yesus semua Tuhan akan berjalan dengan baik. Semua Tuhan yang bertugas, kiranya Tuhan berkati mereka semua. Dan seluruh rangkaian acara ini hanya kami pertaruhkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan semata, sambil kami datang bermohon Tuhan, ampunilah semua dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Dengan sukacita ini, ketika kami boleh bersama-sama dengan pemerintah Kota Manado mengadakan perayaan menyambut Natal-Mu ya Yesus, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah ketika Engkau hadir di dunia ini untuk mengasihani kami yang berdosa ini, supaya kami mengalami keselamatan dan kemenangan di dalam Engkau. Karena itu Tuhan selalu teguhkan hati kami, agar kami kokoh kuat menghadapi kehidupan ini. Jangan ada hal-hal yang membuat kami semua berada dalam ketidakberdayaan akibat dosa atau dibelenggu oleh dosa. Lepaskanlah kami oleh karena kemenangan dan kehadiran-Mu, karena kami percaya kuasa pengampunan itu ada karena Yesus Kristus penyelamat kami. Dalam nama Yesus kami bawa pengakuan ini. Amin. Dalam kitab Yesaya 44 ayat 22 yang tertulis, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab Aku telah menebus engkau. Berita kedatangannya sudah disampaikan oleh para nabi. Nabi Yesaya bernubuat, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1. Nabi Mika bernubuat, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Kita percaya bahwa Dia yang telah dinubuatkan oleh para nabi itu sungguh-sungguh sudah datang dan memberikan masa depan bagi orang percaya. Penghayatan tentang terang Kristus. Kristus hadir di dunia sebagai pembawa terang bagi dunia. Lilin yang menyala adalah simbol dari terang dunia. Pancarkanlah cahaya terang ini kemanapun kau pergi dan berada. Jadilah terang dan garam dunia. Sementara lilin dinyalakan, berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sang firman terang hidup bagi kami.
hidup kami menjadi berarti ketika Engkau berfirman. Karena itu penyataan perkataan firman adalah kehidupan dan terang bagi kami, maka nyatakanlah itu di tengah-tengah sukacita kebersamaan kami dalam menyambut Natal-Mu lewat persekutuan yang tercipta pada sore ini. Roh Kudus berkarya dan kami semua diberkati karena perkataan firman ini. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Pada saat ini saya mengajak kita sekalian untuk mengikuti pembacaan firman di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang bertemakan pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allah rujukan? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkannya, kita akan dengarkan pujian. Semua bersuka cita karena kita boleh diperkenankan sebagai keluarga besar yang ada di Kecamatan Papua. Ada juga yang dipahami secara teologis, apakah itu meminta sesuatu yang belum terjadi ataukah sesuatu yang sudah terjadi. Kalau sebelum terjadi itu berarti belum teralami. Kalau sudah terjadi, biasanya umat Israel akan mendirikan batu peringatan sebagai tanda syukur bahwa apa yang mereka rindukan atau apa yang mereka butuhkan atau apa yang mereka doakan telah dijawab oleh Tuhan. Contoh saja misalnya saudara, ketika Samuel diminta oleh orang Israel untuk mendoakan mereka karena mereka akan berhadapan dengan Filistin. Tentara Filistin yang pada waktu itu dikategorikan sebagai raksasa-raksasa hebat, ahli-ahli dalam perang. Mereka minta tolong kepada Samuel untuk mendoakan mereka supaya mereka memperoleh kemenangan. Dan akhirnya ketika Samuel berdoa kepada Allah, didukung oleh semua umat, akhirnya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Dia mengizinkan umat Israel mengalahkan Filistin yang disebut sebagai orang-orang atau tokoh-tokoh yang hebat dalam peperangan. Nah, setelah itu maka Samuel mengundang semua umat untuk mengucapkan tanda syukur kepada Tuhan dengan mendirikan batu peringatan. Itu dapat kita baca di dalam 1 Samuel 7. Di situ kemudian Samuel mengatakan ini adalah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi itu salah satu contoh telah melewati apa yang sukar,
tadinya sudah meminta petunjuk atau tanda dari Tuhan, ketika tanda itu diberikan, ketika mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, akhirnya mereka mengucap syukur untuk tanda yang diberikan itu, tanda syukur atau tanda sukacita. Nah, karena itu saudara, tidak heran kita lihat dalam bacaan ini Allah mengutus Yesaya untuk berbicara atas nama Tuhan kepada Raja Ahaz. Karena Raja Ahaz itu seorang pemimpin, dia butuh topangan. Raja Ahaz menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan. Karena kalau kita lihat di sini ada serangan-serangan dari Aram dan Efraim yang membuat hatinya kecut, yang membuat dia seolah-olah tidak mau maju lagi karena dia melihat banyaknya tantangan yang ada di sekitarnya. Tetapi pada saat itu Yesaya dalam firman Tuhan di sini dikatakan, mintalah tanda, diingatkan lagi, mintalah petunjuk dari Tuhan. Karena kalau engkau tidak kuat, karena kalau engkau penuh dengan kekhawatiran, engkau tidak akan mampu berdiri teguh. Itu yang disampaikan dalam bacaan ini. Tetapi Ahaz mengatakan, aku tidak mau meminta tanda, aku tidak mau mencobai Tuhan. Padahal dia sudah diingatkan mau meminta apa saja dari langit yang di atas ataupun dari bumi yang paling bawah, mau menyatakan bahwa otoritas Allah ada di dalam segala kehidupan dan situasi hidup. Tapi Ahaz tidak mau melakukan itu. Kenapa saudara? Karena dia sedang berada dalam kekhawatiran, dia sedang berada dalam ketakutan, dia berada dalam kebimbangan. Padahal sesudah firman ini kalau kita baca, akhirnya Tuhan mengizinkan dia menang dari semua hal yang dia alami yang mengkhawatirkan, tapi ditolong oleh Tuhan. Di akhir dari bacaan yang kita sudah dengar tadi, Allah sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Seorang anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan dinamakan Immanuel. Immanuel inilah tanda yang akan menyertai kehidupan orang percaya. Kalau waktu itu baru dibuatkan, penggenapan itu sudah terjadi. Ini bukan cerita fiksi, tapi ini fakta, ini kenyataan bahwa Yesus yang disebut Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Bukan cuma Allah menyertai kita, tapi Allah yang ada di dalam kita, Allah yang ada di atas kita, Allah yang ada di kiri kanan kita, Allah yang ada di belakang kita. Seperti ada satu lagu yang berkaitan dengan ayat ini. Kiri kananku ada Tuhan, sampingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Itu Immanuel. Yesus bersama kita di setiap langkah hidup kita, di setiap perjalanan yang kita tempuh. Apakah kita berhadapan dengan kegelapan, apakah kita berhadapan dengan lembah kegelapan, atau tantangan, atau permasalahan, godaan dan cobaan, jawaban dari semua adalah Yesus Sang Immanuel. Dia menyertai kita dalam segala keadaan. Kita juga tahu saudara-saudara, pemerintah Kota Manado banyak tantangan, banyak pergumulan pasti. Tapi kalau kita semua mendukung, minta petunjuk selalu dari Tuhan, minta tanda selalu dari Tuhan, maka saya percaya kepemimpinan pemerintah kita ini akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena tanda itu perlu untuk kita mengerti dan mengenal kehendak Allah, sebab Dia yang tahu masa depan hidup kita. Immanuel itu mengerti totalitas kehidupan kita. Dia mengerti apa yang dibutuhkan oleh pemerintah kita. Dia mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya tadi melihat ada kata-kata saudara ini memang pejuang-pejuang di lingkungan, hujan-hujan kali, tapi itu berkaitan dengan tanggung jawab. Tanda tanggung jawab itu antara lain kan kehadiran ini juga tanda. Ya istilahnya store muka Bapak Wali, tapi itu juga kan pertanggungjawaban secara
mau ditunjukkan pada pemerintah, tapi melakukan itu seperti untuk Tuhan, itu juga bagian dari tanda itu. Saya sebagai orang percaya, saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan melalui pemerintah Kota Manado. Mari kita minta selalu petunjuk dari Tuhan. Bukan cuma karena ada motivasi tertentu, tapi kita semua dimotivasi oleh perkataan firman, supaya Sang Immanuel itu tidak hanya dirayakan menyambut Natal ini, tapi sungguh-sungguh teralami bahwa Dia menyertai kita. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh saja ini kan saudara, Kota Manado mulai mengalami cuaca-cuaca yang cukup ekstrim. Mari kita minta petunjuk dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan supaya kota ini dilindungi. Karena kan firman Tuhan mengatakan kalau kotamu sejahtera, engkau juga sejahtera. Maka doakanlah kota supaya kota sejahtera. Tapi di dalamnya juga ada pemerintah. Kita minta petunjuk. Doa itu petunjuk. Minta pertolongan dari Tuhan itu petunjuk. Itu tanda bahwa Tuhan izinkan kita mengalami kasih setianya yang kekal dan sempurna. Karena kasih itu, kasih Tuhan itu bukan kasih biasa seperti yang kita kenal. Ada kasih eros, ada kasih filia, ada kasih storge. Kasih Allah itu unconditional, kasih yang tak terbatas, kasih yang tidak pilih kasih, tapi kasih yang tulus, kasih yang murni. Dan kemurnian kasihnya itu Dia nyatakan sebagai Immanuel yang bersedia menyertai saudara dan saya, bersedia menyertai pemerintah kita yang mengasihi Tuhan dan mengasihi masyarakatnya. Pasti Pak Wali dan jajaran mencapai ini sudah kesekian kali safari Natal, karena mulai di tanggal 11 tahun ini mulai bedikan. Tapi kita selalu juga berdoa, minta petunjuk Tuhan. Bapak Ibu kan selalu berdoa, Bapak Wali Kota dan jajaran kawan-kawan Pak di Gerbin memang sudah biasa di doa syafaat. Syafaat itu kan artinya mengingat orang lain. Jadi dengan bersyafaat kita ingat orang lain, jangan hanya memikirkan diri kita. Dengan bersyafaat kita ingat kita harus bersinergi dengan pemerintah. Gereja ada, pemerintah ada, semua harus kerjasama. Dan kalau tanda-tanda dari kasih Allah itu menyertai kita, agape dari Tuhan itu menaungi hidup kita, Kota Manado ini akan menjadi berkat dan makin diberkati. Karena apa? Karena ada Immanuel yang menyertai. Tanda yang sudah dinyatakan sejak dulu dinubuatkan, tapi sekarang telah digenapi dan nanti akan datang kembali dalam segala kemuliaan. Kalau tanda sukacita itu kita rasakan, kita alami, bukan karena kebiasaan, tapi karena ada Allah Immanuel yang kita cari dan kita temukan, maka kebahagiaan kita sebagai orang percaya adalah karena Dia bersedia menjadi Immanuel dalam segenap totalitas hidup kita. Ahas tidak mau meminta. Dia seorang raja, tapi dia diingatkan oleh Tuhan dengan cinta kasih melalui Yesaya. Engkau harus meminta petunjuk, karena kalau engkau juga tidak mau, Aku akan memberikan pertolongan. Luar biasa cinta kasih Tuhan kepada raja, kepada pemimpin yang diutusnya untuk melayani dan memimpin di Kota Manado ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita tetap berdoa supaya Allah Immanuel yang menyertai hidup kita, yang ada di dalam kita, yang ada di sekeliling hidup kita, yang ada di mana-mana, itu akan terus menyertai kita sehingga semua kita menikmati berkat-berkat yang selalu baru, karena rahmat Tuhan tetap baru setiap pagi bagi kita semua. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sang juru suara, emas, kemenyan, dan mur menjadi persembahan yang berbau harum kepada Dia yang lahir untuk kita. Demikian juga kita diajarkan untuk tahu memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Sambil memberi mengantar pujian Natal di hati. Seperti
Segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau berkenan menyatakan diri lagi di tengah-tengah persekutuan sukacita menyambut Natal yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Manado yang merupakan safari Natal di Kecamatan Bangdua. Kami percaya Tuhan tidak kebetulan Engkau mengizinkan semua ini teralami dan dilakukan, tidak hanya sekedar untuk bersama-sama berdekatan dengan masyarakat, tapi yang paling utama agar supaya selalu ada petunjuk, ada tanda dari Tuhan yang menemani, yang menyertai, dan yang memberkati kami. Karena Sang Immanuel sangat tahu keperluan kami, Sang Immanuel sangat mengerti tentang kami. Immanuel adalah penolong, Immanuel adalah penyerta, Immanuel adalah pelindung, Immanuel adalah segalanya bagi kami. Karena itu terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Biar Engkau meteraikan firman ini menjadi daging di hati kami, supaya hati kami dikuasai oleh perkataan firman-Mu dan kehidupan kami dituntun dan dikendalikan oleh Sang Immanuel. Kami tetap berdoa, tidak pernah putus berdoa, karena itu meminta petunjuk, meminta tanda, supaya seluruh hidup kami dikawali oleh Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Dan di saat yang berbahagia ini Tuhan, kami menopang Bapak Wali Kota Manado, Bapak Andre Amo, bersama dengan Wakil Wali Kota Dr. Richard Suala sebagai pemimpin di Kota Manado, bersama semua jajaran yang ada, yang hadir maupun yang tidak sempat hadir. Tuhan, kami berdoa, kuasa-Mu tetap nyata dan tinggal di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Tuhan menjaga mereka siang dan malam. Tuhan membentengi dengan kuasa darah Tuhan, agar supaya dimanapun, kemanapun, apapun yang dilakukan, tuntunan Sang Immanuel tetap bersama dengan pemerintah kami. Mereka juga Tuhan membutuhkan kekuatan ekstra, karena kadang mungkin kecapean, ada kelemahan-kelemahan tubuh, tapi kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Sang Immanuel akan terus menyertai, mengawali setiap langkah kehidupan, setiap jengkal yang akan dijalani di kehidupan yang Engkau anugerahkan. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan kawali, sehingga seluruh kehidupan pemerintah kami ini boleh jadi berkat di tengah-tengah masyarakat Kota Manado, tapi juga masyarakat akan mendukung setiap program, menghormati dan menghargai pemerintah kami, agar supaya di dalamnya Tuhan ada saling menghormati, saling mengasihi sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan bagi kami, sebab kasih itu adalah tanda kami mengikut Tuhan. Dengan mengasihi kami melakukan petunjuk Tuhan, sebab Tuhan yang menyatakan diri, Tuhan yang menginginkan kami hidup dalam kasih-Nya dan membagikan itu kepada sesama, tidak memandang dari mana dia, agama apapun dia, karena kasih dan kuasa Allah adalah untuk semua umat manusia. Dan itulah makna kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, supaya kami semua diberkati dengan selamat yang Dia sediakan, untuk kemudian berbuah lebat di tengah-tengah dunia ciptaan Tuhan ini. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Semua yang telah mengambil bagian melayani Tuhan di malam hari ini, Tuhan berkati. Sang Immanuel menyertai semua jemaat yang ada di Gemim Yudea Bangdua, Pelsus, pimpinan jemaat, pendeta Soan, Baru 9, dan semua pelayan Tuhan. Tuhan berkati. Kami semua adalah alat di tangan Tuhan. Jadikanlah kami alat yang berguna dan berharga, saling menopang, saling mendoakan, karena itulah kekuatan orang percaya. Dengan berdoa kami melakukan kehendak Allah untuk memberkati pemerintah kami, memberkati gereja, memberkati semua saudara-saudara kami dengan setiap agama yang diberkati oleh Tuhan di kota ini, sehingga hidup kami berdampingan. Kami tidak saling menghakimi, tetapi kami selalu bersyukur, meminta petunjuk dari Tuhan, supaya kami bergandengan tangan, berjalan bersama, memuliakan Tuhan menurut keyakinan agama kami, tetapi di dalamnya demi untuk kemajuan kota kami yang tercinta ini, Kota Manado. Terima kasih Bapak, kami semua telah memberikan persembahan dalam bentuk uang, dalam bentuk pujian, doa, bahkan firman yang telah diperdengarkan. Semua ini kiranya menjadi persembahan
persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, dan setiap kali menikmati berkat baru dari hal yang Kau sediakan, karena Engkaulah sumber berkat dan hikmat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pimpinan kami, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan semua jajaran yang ada. Tuhan selalu tuntun, Tuhan selalu dahului, supaya semua boleh jadi menurut kehendak Tuhan dan tidak pada waktunya. Kami mau serahkan seluruh kerinduan dan harapan kami, karena kami tahu Sang Immanuel tidak hanya ada di bulan Desember, tapi Sang Immanuel menyertai segenap kehidupan kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, karena Engkau yang mempunyai segalanya, bahkan Engkau yang mempunyai kuasa di sorga dan di bumi. Inilah doa kami. Kami naikkan ucapan syukur ini dengan penuh syukur, dengan penuh kerendahan hati, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Bawalah kedamaian dan terang Yesus Kristus, jagalah kekudusan hidupmu, serta jadilah teladan bagi banyak orang, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya.